Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk bersama-sama kita membahas bagaimana implementasi dimensi kompetensi untuk menyusun materi asesmen kompetensi atau MAK. Dahulu MUK, materi uji kompetensi, karena kebijakan nasional bahwa bagaimana ujian ini diganti dengan asesmen. Dan terima kasih kepada LSP Pramindo yang telah mengundang kami untuk membahas topik ini dalam rangka upskilling asesor. Baik, sebelum kita membahas mengenai bagaimana implementasi dimensi kompetensi pada pengembangan instrumen asesmen, mari kita mengidentifikasi bagaimana konsep daripada dimensi kompetensi. Secara umum, para ahli dan juga hasil beberapa konvensi atau konsensus standar, dimensi kompetensi ini merupakan ukuran dari konsep kompetensi yang luas, yang mencakup task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan juga transfer skill. Jadi kalau kita gambarkan dimension of competency ini, task skill ini merupakan skill in carrying out task according to standard or SOP. Jadi menjalankan tugas sesuai dengan standar atau SOP. Kemudian ada task management skill, ini adalah skill to manage their task at work. Jadi untuk bagaimana mengelola, jadi kemampuan mengelola tugas-tugas mereka di tempat kerja sesuai dengan perannya tentu saja. Kemudian yang ketiga adalah contingency management skill. Ini adalah termasuk problem solving. Bagaimana seseorang punya kompetensi untuk memanage kontingensi atau masalah-masalah dan menyelesaikannya. Kemudian yang keempat adalah job role environment skill. Ini adalah skill to follow the requirement as the work environment. Jadi bagaimana mengikuti aturan main tempat kerja. Seperti apa nanti tempat kerjanya, persyaratannya, nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian transfer skill, yaitu skill atau kemampuan to apply it to different context. Jadi bagaimana skill ini diterapkan di konteks yang berbeda. Apakah itu spek yang berbeda, lokasi yang berbeda, persyaratan yang berbeda. Ini adalah gambaran umum daripada konsep dimensi kompetensi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, di dalam penerapannya dimensi kompetensi banyak digunakan sebagai strategi proses pembelajaran yang disebut sebagai the 1 to 5 sequence dimension of competency learning delivery strategy. Dan ini digunakan dengan urut-urutan sebagai berikut, yaitu task skill, kemudian task management skill, kemudian contingency management skill, job role environment skill, dan juga transfer skill secara berurutan. Tentu saja dasarnya juga kepada kompetensi, yaitu knowledge in the workplace, skill in the workplace, dan attitude in the workplace. Inilah kompetensi dan bagaimana ukuran secara menyeluruhnya. Kemudian bagaimana strategi ini digunakan, 1 to 5 sequence dimension of competency model ini, yaitu strategi untuk pengembangan desain pembelajaran. Bagaimana mendesain pembelajaran tadi di dalam mengembangkan tujuan pembelajaran. Maka kalau kita sering dengar tujuan pembelajaran itu adalah A, B, C, D atau CP, capaian pembelajaran, maka dimensi ini menjadi D-nya, A, B, C, D. Jadi audience, behavior, condition, and degree. Seberapa ukuran bahwa dia kompeten tadi. Yang kedua juga digunakan sebagai alat untuk pengembangan modul pembelajaran. Agar 5 dimensi ini
tidak tertinggal. Kemudian digunakan juga sebagai alat untuk pengembangan desain strategi pembelajaran. Dari modul, kemudian ini strategi. Strategi tadi yang banyak digunakan adalah sekuen 1-5 urutan ini. Kemudian juga digunakan sebagai pengembangan asesmen berbasis kompetensi untuk memastikan bahwa seseorang ini tidak hanya satu kompetensi yang sering para pelatih, dosen, guru sering hanya mengajarkan satu dimensi kompetensi. Maka dengan dimensi kompetensi ini, sekuen ini kita bisa memastikan bahwa ukuran tercapainya di dalam asesmen kompetensi tadi bisa tercapai. Dan berikutnya adalah pengembangan perangkat asesmen di kompetensi basement atau asesmen berbasis kompetensi. Ini menjadi sangat penting. Dimensi kompetensi ini di dalam membangun capaian atau ukuran capaian dari seseorang yang belajar, baik melalui self-learning atau belajar mandiri, kemudian melalui pelatihan maupun pendidikan. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan implementasi dimensi kompetensi pada penyusunan materi asesmen kompetensi atau instrumen asesmen. Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan fokus materi asesmen kompetensi. Mulai dari fokus ini, bisa dari kelompok, target, asesi, dan juga tujuan asesmen. Serta konteksnya tentu saja. Kemudian dimensi kompetensi sendiri, tipenya seperti apa yang kita sepakati. Kemudian acuan pembanding dari asesmen ini. Yang kedua adalah kemudian identifikasi jenis pertanyaan sesuai level kualifikasi atau human cognitive. Nah, di sini mulai dari level yang mengingat, memahami, menerapkan, analisa, evaluasi, dan juga mengkreasi atau create. Yang ketiga, baru kita membuat pertanyaan dalam dimensi kompetensi. Mulai dari task skill berdasarkan STAR kompetensi, task manajemen kompetensi berdasarkan prinsip manajemen tugas-tugas, kemudian kompetensi manajemen skill sesuai dengan konteks tempat kerja, kemudian job role environment skill sesuai dengan konteks tempat kerja tentu saja, dan transfer skill sesuai dengan konteks tempat kerja. Kemudian langkah keempat, yaitu mengintegrasikan pertanyaan dimensi kompetensi ini, pertanyaan dimensi kompetensi ke dalam metode-metode asesmen kompetensi. Mulai dari metode observasi langsung, metode kegiatan terstruktur, metode tanya jawab, dan juga metode observasi portfolio atau ada yang lainnya lagi. Kemudian yang kelima adalah validasi instrumen asesmen. Tentu saja setelah kita desain tadi, kemudian kita harus validasi tinjauan pakar, bisa kemudian pengkajian oleh sesama asesor, dan juga uji lapang. Baik, mari kita bahas satu persatu setiap langkah bagaimana kita mengembangkan dimensi kompetensi dalam pengembangan instrumen asesmen. Yang pertama tadi adalah menentukan fokus materi asesmen, yaitu kelompok target asesinya, tujuan dan konteks asesmen diidentifikasi berdasarkan rencana asesmen yang sudah dibuat tentu saja. Kemudian di sini terdiri dari kelompok target siapa saja, bisa hasil pelatihan, pengalaman, atau belajar mandiri, self-learning. Kemudian tujuan asesmen, bisa sertifikasi, bisa rekrutmen, bisa RPL, RCC, atau lainnya. Kemudian konteks asesmen sendiri, lingkungan yang tempat kerja. Di sini kita identifikasi peluang mengumpulkan bukti mungkin atau tidak. Kemudian hubungan standar kompetensi dan bukti. Kemudian hubungan siapa yang melakukan asesmen. Nah, yang kedua pada langkah ini adalah mengenai dimensi kompetensi. Kita harus identifikasi sesuai dengan sistem standarisasi nasional. Kita sepakat bahwa dalam sistem standarisasi nasional maupun hasil konvensi antar negara, yaitu ada 5 dimensi, yaitu task skill, kemudian task management skill, contingency management skill,
job role environment skill, dan juga transfer skill. Baru kita berikutnya kita identifikasi acuan pembanding asesmen yang relevan. Ini harus kita akses dan integrasi dalam rangka penetapan bukti yang diperlukan untuk memperagakan kompetensi. Mulai dari standar kompetensi tentu saja yang wajib, kemudian kriteria asesmen kurikulum saja misalnya, kemudian spek kinerja suatu perusahaan atau industri, spek produk, pedoman khusus, pelanggan perusahaan atau organisasi. Nah, pada kesempatan ini karena kita bicara asesmen berkompetensi dalam rangka asesmen, maka standar utama yang kita gunakan adalah standar kompetensi, sedangkan yang lainnya adalah memberikan konteks di dalam asesmen. Langkah kedua adalah identifikasi jenis pertanyaan sesuai level kualifikasi dalam sering kita kenal dengan taksonomi Bloom. Yang pertama adalah mengingat. Itu bisa deskripsikan, sebutkan, dapatkan, buat daftar atau tuliskan. Kemudian level memahami, jelaskan, bandingkan, diskusikan, perkirakan, gambarkan, jelaskan kembali. Kemudian di dalam level menerapkan, bisa lengkapi, gunakan, periksa, ilustrasikan, klasifikasikan, atasi. Kemudian analisa, ini bisa bandingkan dan kontraskan. Kemudian periksa, identifikasi, kategorikan, dan investigasi. Sedangkan level evaluasi, justifikasi, ases, prioritas, merekomendasikan, nilai, dan putuskan untuk memilih. Sedangkan kreasi, rencanakan, temukan, ciptakan, desain, konstruksikan, dan imagine. Ini adalah kita harus identifikasi mana saja yang akan kita lakukan di dalam membuat instrumen asesmen tadi sesuai dengan level dari asesi. Baik, langkah ketiga adalah membuat pertanyaan dalam dimensi kompetensi. Yang pertama pertanyaan atau pernyataan task skill dikembangkan berdasarkan standar kompetensi. Nah, di sini kita bisa menanyakan mengenai langkah-langkah yang berasal dari elemen kompetensi dengan konteks SOP tempat kerja. Jadi kita bisa menanyakan langkah-langkah itu berdasarkan elemen setiap unit kompetensi. Dan dengan konteks tentu saja SOP tempat kerja. Atau bisa juga kita menanyakan mengenai instruksi kerja yang berasal dari KUK. Yang tentu saja bisa dengan konteks instruksi tempat kerja di tempat kerja. Kemudian pengetahuan, keterampilan, dan siap kerja yang berasal dari KUK yang biasa di bold, dan kemudian batasan variabel. Ini bagaimana kita membuat pertanyaan yang confirm terus terhadap standar kompetensi. Langkah kedua, bagaimana kita mengembangkan task manajemen pertanyaan, task manajemen skill. Ini dikembangkan berdasarkan prinsip manajemen tugas-tugas. Manajemen ini tentu saja kita kenal dengan PDCA, Plan, Do, Check, Act, Plan, Do, Check, Act. Kemudian bisa juga dengan POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Atau lainnya dalam prinsip manajemen tugas-tugas. Ini kita ditanyakan bagaimana mengelola. Tentu saja harapannya adalah jawabannya adalah tadi. Apakah PDCA, atau POAC, atau sistem manajemen lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengembangkan pertanyaan contingency management skill. Nah, ini dikembangkan sesuai dengan konteks tempat kerja. Nah, ini biasanya adalah pada umumnya adalah kita mengidentifikasi potensi kontingensi atau potensi masalah. Kemudian bagaimana tindakan pencegahannya, kemudian alternatif tindakan koreksinya, verifikasi tindakan koreksi, dan juga lainnya. Ini adalah umum. Ada yang sampai 7, ada yang sampai 5, tapi pada umumnya 4 ini adalah sudah memadai untuk bagaimana mengelola kontingensi atau masalah, yaitu identifikasi potensi
kontingensinya, kemudian tindakan pencegahannya, alternatif tindakan koreksi, dan juga verifikasi tindakan koreksi. Yang keempat, bagaimana kita mengembangkan pertanyaan job role environment skill. Ini dikembangkan sesuai dengan konteks tempat kerja tentu saja. Yang pertama adalah persyaratan lingkungan kerja itu apa? Ya, nanti beberapa bidang itu mempunyai yang namanya disebut sebagai good practices. Kalau kita sedang mengakses di tempat kerja atau si asesi adalah bekerja di restoran, maka dia harus mampu mengikuti atau mengetahui persyaratan tempat kerja restoran, yaitu good restaurant practices. Kalau dia bekerja di industri obat, maka dia maka konteksnya adalah good manufacturing practice. Kalau dia industri makanan, maka good manufacturing practices. Dalam bahasa Indonesia, CPMB, cara produksi makanan yang baik, atau cara produksi pangan olahan yang baik. Ini adalah good practice di berbagai bidang. Kemudian peran atau jabatan kerja, apa yang dilakukan di tempat kerja, ini kita harus tahu perannya apa, sehingga tugas-tugasnya apa tadi harus bisa diikuti. Kemudian persyaratan yang harus diikuti sesuai dengan peran di tempat kerja. Dia harus mengikuti selain tadi aturan main, sistem manajemen, good practice, dan juga SOP-nya. Kemudian yang kelima, pertanyaan berkaitan dengan transfer skill. Ini dikembangkan sesuai dengan konteks tempat kerja. Apakah dia sudah kompeten yang 4 tadi semua, kemudian kita bisa tanyakan bagaimana bila konteks baru, bila persyaratan baru, bila ada spek baru. Maka ini bisa kita tanyakan. Baik, mari kita lihat sama-sama contoh bagaimana membuat pertanyaan dalam dimensi kompetensi. Untuk unit kompetensi misalnya menyusun program pelatihan. Nah, dimensi yang kita akan susun task skill, yaitu pertanyaan task skill, diberikan pesan kompetensi. Kemudian unsur yang kita tanyakan, yang pertama kita dapat menanyakan mengenai langkah-langkah mengenai menyusun program pelatihan. Contoh pertanyaan, sebutkan langkah-langkah pengembangan atau mengembangkan program pelatihan. Maka jawaban yang diharapkan nanti adalah elemen-elemen yang berada di unit kompetensi menyusun program pelatihan. Mulai dari ini ada 5 langkah menentukan kompetensi atau kualifikasi program pelatihan, menentukan persyaratan peserta, menyusun kurikulum pelatihan, menyusun silabus, kurikulum dan silabus, penyelesaiannya, menentukan sumber daya pelatihan, dan memvalidasi program pelatihan. Tentu saja, asesi mungkin menjawab tambah lagi sesuai dengan konteks. Kemudian kita juga di dalam task skill bisa menanyakan mengenai instruksi kerja yang berasal dari KUK. Kita bisa menanyakan tahap apa saja yang harus dilakukan pada langkah pertama menentukan kompetensi atau kualifikasi program pelatihan. Ini merupakan pertanyaan mengenai elemen. Jawabannya adalah berasal dari KUK-nya. Nah, tahap yang dilakukan dapat mencakup nama program, jenjang program, deskripsi program, dan kompetensi lulusan. Ini adalah berasal dari KUK di dalam unit kompetensi. Kemudian kita juga menanyakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berasal dari KUK dan batasan variabel. Misalnya, sebutkan jenis nama program pelatihan, bagaimana menentukannya, dan apa yang harus dilakukan untuk menjamin validitas berdasarkan pengemasan kompetensi. Jenis program dapat mencakup nama-nama ini berasal dari mana? Dari batasan variabel. Menentukan nama program dengan identifikasi hasil TNA, permintaan klien. Jadi setelah kita tahu listnya di dalam batasan variabel, kemudian kita menanyakan bagaimana mengidentifikasi yang mana cara menentukannya, apakah hasil TNA atau juga permintaan klien dan lain-lain. Sikap yang harus dijaga adalah mengacu pada persyaratan pengemasan standar kompetensi atau peta okupasi. Ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan dimensi kompetensi mulai dari langkah-langkah, instruksi kerjanya, dan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya.
Baik, berikutnya contoh bagaimana kita membuat pertanyaan dimensi kompetensi pada pertanyaan task management skill. Nah, unsur-unsur dalam dimensi ini yang pertama kita bisa menanyakan mengenai prinsip manajemen tugas-tugas. Sehingga pertanyaannya bagaimana mengelola tugas sesuai dengan peran jabatan okupasi Anda. Ya. Kemudian jawabannya bisa prioritizing, prioritasi, time blocking, breakdown large task, use to do list, delegation. Jadi apakah dia membuat prioritas, bisa membuat pola dengan time blocking, breaking down large task, jadi mencoba untuk memotong-motong, kemudian use to do list, jadi membuat list untuk apa yang harus dilakukan, kemudian pendelegasian. Ini adalah prinsip manajemen tugas-tugas. Kemudian bisa juga PDCA, bagaimana mengelola tugas menyusun program pelatihan dengan tahap perencanaan, misalnya melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah standar, pengendalian setiap pekerjaan, dan melakukan perbaikan berlanjut. Ini kemungkinan jawabannya. Kemudian kita juga banyak pertanyaan yang sama dan kemungkinan jawabannya adalah POAK, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan juga pengendalian kualitas. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat pertanyaan dan bagaimana kemungkinan jawabannya. Berikutnya adalah pertanyaan berkaitan dengan contingency management skill. Unsur dalam dimensi ini bisa kita tanyakan mengenai pertanyaan contingency management skill dapat mencakup potensi masalah apa yang kemungkinan timbul, kemudian tindakan pencegahan seperti apa, alternatif tindakan koreksi, dan juga verifikasi tindakan koreksi. Nah, sehingga contoh pertanyaannya bisa bagaimana mengelola kontingensi atau masalah dalam menyusun program pelatihan. Kan kita contohnya ini program pelatihan. Maka jawabannya kemungkinannya adalah dalam identifikasi potensi kontingensi, yaitu dia potensi masalah ada peserta tidak ditemukan misalnya. Tindakan pencegahannya pelatihan TNA, Training Need Analysis, supaya kita bisa mampu untuk mengidentifikasi dengan Training Need Analysis. Kemudian alternatif tindakan koreksinya apa? Survei persyaratan peserta dari calon klien pelatihan. Kemudian verifikasi tindakan koreksinya, konfirmasi kepada pemangku kepentingan pelatihan tentu saja. Ini adalah kemungkinan yang akan dijawab oleh peserta. Berikutnya adalah contoh untuk pertanyaan job role environment skill. Ini adalah unsur-unsur dalam dimensi apa saja. Jadi pertanyaan job role environment skill ini dapat mencakup persyaratan lingkungan kerja. Kita bisa tanyakan persyaratan lingkungan kerja itu apa. Ya. Kemudian peran atau jabatan apa yang dilakukan di tempat kerja. Kemudian persyaratan yang harus diikuti sesuai dengan peran tempat kerja. Nah, di sini pertanyaannya bisa kita lakukan dengan sebutkan persyaratan lingkungan kerja pada lembaga pelatihan kerja Anda. Karena kita jadi kompetensi contohnya adalah menyusun program pelatihan. Tentu saja tempat kerjanya adalah lembaga pelatihan kerja. Jawabannya, persyaratan lingkungan tempat kerja LPK dapat mencakupi good training practices, sistem manajemen mutu LPK. Kemudian pertanyaan, bagaimana Anda berperan untuk mengikuti persyaratan lingkungan kerja? Peran sebagai pengembang program pelatihan harus mengikuti SOP dan instruksi kerja sesuai sistem manajemen mutu atau good training practice LPK, kemudian berkomunikasi dengan personil yang relevan, bekerja dalam tim. Berikutnya adalah contoh membuat pertanyaan dalam dimensi kompetensi untuk pertanyaan transfer skill. Masih dalam contoh jadi kompetensi menyusun program pelatihan. Nah, unsur-unsur dalam dimensi ini kita bisa menanyakan mengenai konteks barunya, persyaratan baru atau lokasi baru. Contoh pertanyaannya, apa yang saudara lakukan bila dalam tugas program pelatihan terjadi perubahan konteks peserta? Maka jawabannya melakukan analisa karakteristik peserta dan perbaikan tujuan pembelajaran, terutama pada condition and degree. Kemudian melakukan penyesuaian terhadap langkah selanjutnya, yakni perbaikan kurikulum dan silabus. Kemudian contoh untuk bila ada persyaratan baru,
apa yang saudara lakukan bila dalam tugas menyusun program pelatihan terjadi perubahan persyaratan dari pemangku kepentingan? Maka kemungkinan jawabannya bisa melakukan TNA kembali dan perbaikan tujuan pembelajaran terutama pada condition degree, kemudian melakukan penyesuaian terhadap langkah selanjutnya yakni perbaikan kurikulum dan silabusnya. Kemudian bila yang berubah adalah lokasi, apa yang saudara lakukan bila dalam tugas menyusun program pelatihan terjadi Anda ditugaskan pada LPK lain? Nah, di sini pelajari kembali dan mengikuti persyaratan lingkungan kerja beserta manajemen mutu LPK-nya dan mengikuti konteks SOP LPK baru dalam menyusun program pelatihan. Baik, itu tadi kita sudah mengidentifikasi atau juga membuat atau melihat contoh-contoh mengembangkan instrumen asesmen pertanyaan untuk dimensi kompetensi. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana yang kita sudah punya pertanyaan tadi, kita integrasikan ke dalam metode asesmen. Mana yang cocok untuk di sananya. Nah, langkah pertama ini adalah yang kita lakukan adalah integrasi pertanyaan dimensi kompetensi pada metode observasi langsung. Nah, di mana kita masukkan? Maka pertanyaan mengenai dimensi tadi kita bisa masukkan dalam pertanyaan pendukung dalam observasi demonstrasi dan juga membangun skenario demonstrasi. Kemudian yang kedua adalah integrasi pertanyaan dimensi kompetensi pada metode kegiatan terstruktur. Di sini kita bisa bangun mengenai skenario kegiatan struktur, kita masukkan ke sini, kemudian pertanyaan pendukungnya berasal dari pertanyaan dimensi kompetensi yang sudah kita siapkan. Skenario tentu saja, skenario terutama pada dimensi-dimensi setelah dimensi kompetensi yang pertama. Kemudian integrasi pertanyaan dimensi kompetensi pada metode tanya-jawab. Nah, kita integrasikan pertanyaan tadi yang sudah kita siapkan melalui ke dalam pertanyaan pilihan berganda, kita rubah menjadi pertanyaan esai dan juga bisa pertanyaan lisan. Sedangkan yang keempat, misalnya integrasi pertanyaan dimensi kompetensi pada metode observasi portfolio. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam pertanyaan yang kita sudah siapkan tadi, bisa kita integrasikan dalam checklist portfolio, wawancara atau konfirmasi dengan pihak ketiga. Maka ini bisa kita satukan bagaimana pertanyaan-pertanyaan dimensi kompetensi dalam setiap metode asesmen. Nah, langkah terakhir dari mengembangkan instrumen asesmen dimensi kompetensi ini adalah validasi instrumen asesmen. Apakah valid atau tidak? Nah, yang pertama ini tentu saja tinjauan pakar asesmen dilakukan dengan acuan pembanding yang relevan. Nah, tinjauan pakar asesmen siapa saja? Bisa master asesor, lead asesor, atau master instruktur. Kemudian pengkajian sesama asesor pada industri yang relevan. Nah, di sini kita bisa lakukan FGD atau workshop asesor. Kemudian uji lapangan atau pengujian pendahuluan dengan kelompok asesor dan asesi. Kita bisa menggunakan asesmen asesi pada proses pembelajaran, bisa kita lakukan dengan asesmen asesi di tempat kerja. Inilah proses validasi instrumen asesmen yang bisa kita lakukan. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas secara keseluruhan mengenai bagaimana kita implementasi dimensi kompetensi ini di dalam mengembangkan materi asesmen kompetensi. Selamat untuk mengembangkan materi kompetensi dari dimensi kompetensi dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga asesmen serta sertifikasi kompetensi. Salam kompeten.